Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Darussalam dan bintang tamu kita kali ini salah satu teman saya ya, bestie juga, bestie saya ini dari dulu lah. Dari SMP. Dari SMP. Bisa perkenalan biar orang-orang pada tahu nih, takutnya kan belum pada kenal ya. Selamat siang. Ya, siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani, Azhariani sih sebenarnya. Cuman jadi karena waktu sekolah itu sering dipanggilnya Azhar. Cuman di dunia kerja dipanggilnya Riani. Mungkin lebih gampang gitu ya. Oh, ya. Cuman ya emang suka dibalik aja namanya jadi Riani Azhari. Oh, tapi kalau gua kenalnya dari dulu Azhar sih, bukan Riani kalau manggilnya. Karena dari sekolah ya. Ya. Terus kabarnya gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah sehat. Semoga mantap. selalu sehat dan baik ya. Siap. Semoga selalu sehat dan baik ya. Ya. Terus sekarang kesibukannya apa nih sekarang nih? Buat sekarang sih karena udah jadi ibu rumah tangga, ya kesibukannya ngurus suami, ngurus anak, terus kerjaan sendiri itu jadi afiliator dan juga konten kreator. Oh itu. Tapi dulu sempat memulai karir ya dulu ya. Cuma sekarang udah sibuk ke rumah tangga berarti ya? Iya. Dulu sempat jadi IO kelas make up. Oh, IO kelas make up. Iya. Berarti keluar pulau ya, jauh ya? Keluar kota? Awalnya sih lokalan aja sih. Awalnya lokalan aja, terus ternyata banyak tawaran ke luar kota, ke beberapa kota, ya mungkin ada sekitar 23 kota gitu. Udah kayak ini ya, tour band ya? 20 kota, lumayan juga jauh. Tapi kalau itu ditanggung itu biaya transportnya sama dia? Makan itu, penginapan itu? Itu dari ini sih, dari apa namanya, ada dari sponsor, ada dari apa, uang registrasi peserta gitu. Oh gitu. Dulu berarti dari IO, lu udah berapa tahun di IO dulu? Mungkin sekitar 3 mau ke 4 tahun kayaknya. Berarti sekarang udah enggak? Udah enggak, karena kan mau fokus ngurusin keluarga. Keluarga gitu. Jadi di IO udah enggak ya berarti ya? Enggak, sebenarnya masih banyak tawaran sih dari mall, karena waktu dulu itu bukan IO makeup aja. Jadi kerja sama mall-mall di lokalan aja sih di sini mallnya. Itu kayak lomba mewarnai, fashion show kayak gitu kalau di mall. Kalau di mall. Ada juga sih lomba make up juga, kayak untuk para mua gitu ya. Cuman kayak kalau misalkan lomba make up untuk para mua atau seminar di mall itu biasanya di weekday. Tapi kalau misalkan kayak lomba mewarnai, terus kayak fashion show itu weekend. Oh, tapi walaupun sekarang udah enggak, tawarannya masih ada ya, masih ada tawaran untuk ngejob lah. Cuman emang nggak diambil berarti ya? Nggak diambil karena memang apa ya, itu menguras waktu sih kalau misalkan untuk lomba-lomba kayak begitu. Terus emang kendalanya paling kayak pernah waktu itu kayak lomba mewarnai itu biasanya sama lomba fashion show, kendalanya biasanya kita suka nerima komplainan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari orang tuanya ya. Jadi yang kayak biasa anaknya mungkin menang juara 1, nanti mungkin jadi juara 2 apa juara 3 itu kayak ada aja yang nggak terima gitu. Selalu di WA-in terus gitu, kayak mempertanyakan gitu kenapa alasannya padahal dari awal kita juga sudah share yang poin-poin penilaian kayak gitu sih. Kalau saya juga perlu klarifikasi ya. Ya, klarifikasi apa nih? Jadi kan kalau misalkan ada dari lomba mua gitu ya, lomba make up, lomba mewarnai, lomba fashion show, saya di situ tidak ada ikut campur untuk masalah penilaian. Oh, jadi khusus saya hanya menyerahkan poin-poinnya kepada juri. Sebelumnya juga saya ini ya, apa namanya, saya diskusi dulu sama juri poin penilaian yang akan di-share gitu kan. Di-share dulu kan kita awalnya poin penilaiannya apa aja, dan itu pure juri.
saya nggak ada ikut campur sama sekali. Berarti juri yang memutuskan ya? Jadi walaupun dari dulu ya, dari pas lomba make up, fashion show sama mewarnai itu, walaupun yang kenal sama saya gitu kan, yang deket sama saya belum tentu dia menang kayak gitu. Ya kadang kan nomornya kalau dekat bisa menang ya atau gimana? Karena saya sebenarnya nggak pernah mau ikut campur gitu. Soalnya pernah juga ada yang kenal, ada yang temen nggak menang, ada juga yang kayak, oh gue nggak menang ya di lomba lo kayak gitu. Iya, mempertanyakan gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Ya gimana kalau nggak menang? Iya. Nggak ngasih amplop kali. kan penyelenggaranya, Iya. Iya, itu dia. Itu ada penonton. Saya penyelenggara, Penyelenggara, bukan juri ya. Ah. Jadi kalau mau ngasih amplop ke juri, gimana apa? Berarti Ya, saya sih waktu dulu selalu berpikir positif ya. Ya. Juri-juri saya pada jujur gitu. Iya. Tapi emang saya pernah dulu ikut waktu SD, inget banget fashion show. Dulu di Mall Lipo Cikarang dulu pertama kali itu sama Ibu Pipil tuh guru saya tuh, guru SD. Ya fashion show itu pas pernah saya nggak dapet ya, yang mungkin orang tua saya mempertanyakan ke jurinya. Nah yang dapat itu emang dia tuh ternyata sering ikut, walaupun beda-beda mall tuh dia sering ikut terus, jadi dia tahu. iya gitu ya. belajar dia gitu kan, ketahuan kalau yang pertama apa gimana kan. Kata Itu jurinya juga saya pernah sih ngalamin yang kayak pas dilihat kok orang ini lagi gitu. Gitu, dan dia juga juara. Di situ akhirnya saya tapi kan kalau dia mau ikut gimana gitu kan, susah juga karena kita nih sebagai penyelenggara itu kan ada target peserta. Iya, harus ada target peserta. Ada target peserta. Tapi ini yang juara ikut mulu nih, bingung kan jadinya ya. Cuman dari situ kita waktu itu sempat ada kayak briefing, kayaknya anak ini jangan ikut dulu deh gitu. Karena dia selalu menang. Jadi biar gantian. Karena kalau misalkan kayak dia kan ini udah bagus, kalau kita nggak menangin juga kan kita salah juga kan. Iya, mempertanyakan kan nanti. Tapi kalau misalkan dimenangin, masa dia lagi? ini lagi nanti kan jelek ke kitanya juga gitu. Oh sempat ada kayak gitu? Ada. Berarti di blacklist tuh dia tuh. Jadi enggak sih, di blacklist mah kayak jangan ikut dulu ya. Jangan ikut dulu ya, libur gantian pialanya. Soalnya ada yang emang saya kan di sini ada di, ini nggak apa-apa disebut aja maunya. Iya nggak apa-apa, sebut aja maunya. Kan bukan yang jelek-jelek kayak gitu. Ini saya di sini kan ada kerjasama sama Mall Lipo Cikarang, terus ada di Mid Mall Cilengsi ya, Medland Mall Cilengsi, terus Trans Studio Mall Cibubur. Waduh. Ada Living World yang di itu, Cibubur. Bukan, di Jababeka. Oh Jababeka. Living Plaza. Living Plaza. Living Plaza Jababeka. Terus ada juga kalau di Karawang ada sih, cuman lupa sih nama mallnya. Cuman kalau di Karawang itu fokus ke lomba make up. Oh lomba make up. Kalau lomba mewarnai enggak. Karena kalau lomba make up itu udah pasti banyak ya yang ikut. Kalau misalnya lomba mewarnai, saya takut dikhawatirkan tidak mencapai target gitu. Dan saya ngelihat juga maunya kayaknya untuk pasar lomba mewarnai kurang deh. Kurang itu. Jadi saya tuh pasti survei dulu. Ini mau kondisinya gimana gitu ya, pasarnya gimana nih, trafficnya saya lihat gitu kan, dia pernah mengadakan lomba mewarnai apa enggak gitu. Berarti kan dia juga punya pasar. Jadi kayak kalau misalkan kadang ada satu mall yang mengharapkan pasar itu hanya dari IO, itu salah juga gitu. Karena saya pernah pernah ada mungkin salah paham gitu ya sama salah satu mall yang dia tuh merasa dia tuh merasa kayak saya nggak mau nerima tawarannya dia. Dia bilang katanya tuh kok underestimate banget sih sama mall kita gitu. Karena bukan saya meremehkan ya, saya melihat pasar itu gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa dia merasa beranggapan seperti itu. Beranggapan seperti itu gitu. Lagi ini kali dia, lagi dapat kali ya, sensi jadinya. Lagi dapat. Oh jadi dia nyangkanya kenapa sih emang kayak ngeremehin, kayak nggak mau nyenggarain di sini gitu apa gimana gitu kan? Iya, dan saya juga di situ kan ada beberapa poin yang saya
pertama dari pasar, Ya. yang kedua saya kan ingin bekerja sama kan bukan hanya saya ngeramein mallnya dia aja, Iya. tapi saya sih berpikir tuh kita tuh harus ada take and give kan, Iya. ya bantuin masalah kayak Sambil minum. ya di Intan ya, kayak misalkan kayak untuk hadiah, saya Iya. tuh selalu minta hadiah ke mall buat apa? Bukan buat saya, tapi buat peserta. Iya. Buat biar peserta itu lebih apa ya, lebih semangat gitu buat ikut. Kan untuk pasar kita juga. Nah, ketika ada yang mau cuma mall yang bilang gini ya, ada mall yang udah kerjasama sama kita, bikin event di kita sedia tempat, itu biasanya saya nggak mau. Oh, dia cuma sedia tempat aja. Cuma sedia tempat Emang aja. kalau hadiah juara 1 apa tuh hadiahnya? Dapat uang tunai apa piala doang? Beda-beda sih. Buat awal-awal itu saya kan waktu itu kan apa ya, karena baru waktu pertama itu saya hanya kayak ada hadiah-hadiah gitu aja, misalkan kayak ada hadiah tas gitu kan, piala piagam, kayak gitu, terus sertifikat kayak gitu kan, kayak gitu-gitu aja sih gitu, atau misalkan voucher-voucher dari mall, dari tenan-tenan di mall gitu. Tapi makin kesini saya coba ini lagi ya, lihat-lihat lagi, oh kayaknya kalau misalkan hadiah uang tunai malah lebih menarik nih gitu. Nah itu biasanya ada kerjasama juga sama mallnya. Dan kalau misalkan ada mall yang kasih uang tunai, saya pun selalu uang tunainya tuh untuk juara gitu. Oh, yang juara. Terus kalau yang tadi disebutin kan mall-mall terdekat ya, berarti nggak nginep ya, berarti cuman sehari gitu acaranya? Iya, cuma sehari. Terus saya kalau juga pernah di Bogor. Oh, di Bogor? Cuman saya lupa nama mallnya apa ya. Terus kalau keluar kota yang tadi disebutin tuh, kalau 20 kota, itu nginep berarti 2 hari gitu, 3 hari gitu ya? Iya, bahkan kalau misalkan kayak lagi ke beberapa kota ya, sekaligus gitu, ya bisa sampai sebulan. Baru pulang? Pernah 2 bulan. Baru pulang? Baru pulang, kayak gitu. Berarti keliling kota aja dong, dari mall ini, nanti ke mall ini? Enggak di mall. Kalau misalkan acara make up itu di hotel. Oh, di hotel? Di hotel. Di hotel ini 3 hari, pindah lagi ke kota ini, di hotel ini 3 hari misalnya ya? Biasanya sih 3 hari ya, emang 3 hari, jadi sebelum acara gitu kan, terus pas acara istirahat. Biasanya, tapi kalau misalkan kayak waktu dulu tuh dari Malang ke Surabaya terus ke Madura misal gitu kan ya, itu pas selesai acara udah langsung OTW lagi. Oh, langsung berangkat lagi? Langsung OTW lagi, jadi kayak semacam roadshow gitu loh. Iya. Awalnya sih sebenarnya kalau IO Makeup itu dari awalnya kan saya suka ke event-event makeup awalnya tuh kan. Awalnya saya suka lihat event-event makeup, saya ikut teman-teman saya yang mua gitu kan. Nah di situ saya kan orangnya suka SKSD ya. Iya, jadi saya kenalan sama kayak PIC brand gitu kan. Nah ngobrol, terus waktu itu zaman COVID. Zaman COVID yang orang tuh nggak boleh keluar sama sekali kan. Dan waktu itu di Japri tuh sama PIC brand. Di Japri? Di Japri kayak Makeover, Ines, LT Pro gitu kan, Emina, banyak tuh kan. Kita bikin Zoom yuk, kelas make up gitu kan. Oh awalnya saya tuh di Japri. Terus karena emang saya circle-nya para mua ya, makeup artis itu perias kalau di sini. Itu ya udah bikinlah kita kelas make up lewat Zoom. Tapi cowok ada gak yang ikutan make up tuh? Ada juga. Tapi agak itu ya, agak apa tuh penonton? Iya, kebanyakan. Agak saya. Iya banyak juga sih. Agak sis ya, sis gitu. Perias laki-laki, malah sebenarnya perias laki-laki itu lebih detail ya saya lihatnya. Hasilnya tuh malah lebih bagus dibanding yang itu, hampir gitu. Iya, saya kan megang beberapa mua hits ya buat jadi narasumber.
Dan yang cowok-cowok ini itu lebih kayak lebih detail gitu, hasil make upnya, penyampaiannya. Ya. Itu kan berarti waktu awal memulai karir ya, 3-4 tahun berarti ya. Berarti ada suka dukanya apa tuh? Suka dukanya misalnya kita mulai dari sukanya dulu. Sukanya apa nih? Apa jalan-jalan keluar kota gitu jadi gratis kan dibayarin misalnya? Ya mungkin yang orang lihat kebanyakan ya seperti itu ya. Kayak enak nih ya gitu. Ditanggung gitu kan. Keluar kota terus gitu kan, naik pesawat. Saya naik pesawat saya pernah gitu kan. Jadi naik KAI juga pernah gitu kan. Terus naik kapal laut juga pernah gitu ya. Saya cobain semuanya gitu kan. Terus suka dukanya sih lebih ke ini apa namanya, kayak capek juga sih, nggak bisa menikmati. Kalau mungkin kan orang keluar kota buat jalan-jalan bisa menikmati ya, kayak mau jajan kemana nih, kulineran atau apa. Nah kalau saya kan misal berangkatnya tuh H-3 nih ya, datang itu ke hotel. Saya udah harus mempersiapkan semuanya, meeting sama orang hotel gitu kan, terus briefing sama ini sama apa sih, sama tim saya. Terus berarti nggak menikmati lah ya. Iya, makanya saya paling foto juga saya kayak di bandaranya kayak gitu-gitu aja sih. Jadi dulu sih pengen gitu kayak foto di ikonnya si kota tersebut, gitu, kota tersebut gitu. Kayak gitu-gitu sih. Terus suka dukanya sih banyak ya. Kayak waktu itu kan pas saya tadinya kan saya Zoom kan, terus ada permintaan itu untuk offline class pas COVID itu udah mulai bisa keluar rumah. Nah dari peserta-peserta saya yang online ini minta offline class kan. Offline class, terus saya coba bikin di lokalan dulu di sini gitu ya, 2-3 kali tuh ya. Nah dari situ dari PIC brandnya juga kan saya udah kenal PIC brandnya. Bikin, ternyata saya ada tawaran langsung keluar kota. Waktu itu pertama cuma masih di Jawa Barat sih, Jakarta, Bekasi, Bogor. Nah alhamdulillah pas 3 kota ini ternyata pada puas. Dan ada permintaan lagi lah waktu itu ke Surabaya, Malang, pas di luar kota, di luar Jawa Barat ya. Surabaya, Malang, Madura, terus Medan pernah, Medan. Waduh, jauh terus, juga ya. Terus ke Tegal, ke mana ya? Cirebon, Sukabumi waktu itu. Terus ke Palembang akhirnya. Berarti kalau Jawa Barat mah hampir udah semua lah kalau Jawa Barat ya. Udah semua. Waktu itu pernah kalau ke luar pulaunya ya, ke Medan, ke Palembang, Lampung, Madura berarti itu. Madura itu kan masih di Pulau Jawa. Oh Pulau Jawa. Masih di Pulau Jawa. Terus terakhirnya itu di Makassar. Oh pernah ke Makassar? Pernah ke Makassar. Suka dukanya apa tuh dukanya? Dukanya itu sambil ngurus ibu waktu itu. Oh jadi bolak-balik gitu. Ya jadi ibu kan lagi sakit ya, waktu itu sakit tumor, kayak sebelum berangkat keluar kota, kalau lagi ada di luar kota ya, jadi ya saya cari orang dulu buat jagain, karena kan saya anak satu-satunya ya. Oh anak satu-satunya? Nggak punya kakak, nggak punya adik, jadi benar-benar yang dulu tuh cari uang juga. Tulang punggung lah. Jadi cari uang juga gitu kan buat orang tua, terus juga ngurusin juga gitu kan, jadi paling kalau saya mau pergi keluar kota nitipin dulu mama gitu kan ya. Terus nanti pulang dari luar kota itu yang ngurusin lagi. Kadang kalau lagi ngedrop ya dibawa ke rumah sakit gitu. Kadang tuh ya waktu itu dukanya tuh pernah waktu pas pulang itu kan, kalau orang mungkin kalau pulang dari luar kota capek kayak gitu ya, pengen istirahat. Tapi di situ harus bawa mama ke rumah sakit. Jagain juga gitu ya. Jagain juga. Dan saya nggak bisa, kalau di rumah sakit itu saya nggak bisa tidur lelap karena takutnya mama mau ke kamar mandi atau mau makan atau apa gitu. Jadi saya tidur
nggak di sofa apa di kasur, saya pasti tidur di lantai. Iya. Jadi kan kalau di lantai itu nggak bisa nyenyak ya. Iya, gitu. iya. Kayak gitu. Kadang suka ya kedinginan lah gitu Iya. kan. Paling bawa baju seadanya gitu kan ya. Kayak gitu sih. Pernah sih waktu itu mau event ke Karawang, tapi mama waktu itu harus di CT scan ya. Oh, harus CT scan. dan katanya harus ke RSUD. Waktu itu kejadian yang nggak pernah saya lupain. Ya. Itu tuh, bentar ya, saya minum dulu. Ya, mangga. Silakan. Kejadian yang nggak pernah saya lupain waktu pas mama saya itu dibawa ke RSUD, dia kan lagi nahan sakit ya. Ya. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya bayi, mungkin sekitar 5 bulan ke bawah ya. Ya. Udah ini apa namanya, udah biru gitu. Bayinya. Kayak bukan biru sih, kayak maksudnya udah pucet gitu. Ya. Udah pucet banget, nangis. Terus mama saya bilang kan dia tolongin anak saya gitu kan ya. Ya. Dia bilang. Terus mama saya bilang ke saya gini, apa sih, kasih uang ya gitu kan. Dia minta kayak gitu, kasih uang ya, kasihan ibu itu katanya gitu kan. Nah di situ saya merasa saya uang itu tinggal 100.000 cash. Dan saya itu kan emang belum makan dari pagi, belum makan, belum minum gitu kan. Aduh, ada sih di pikiran, gue kasihin, gue nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu kan ya. Ya. Tapi karena waktu dulu tuh saya merasa apapun yang dia mau, gue harus surutin. Iya. Gitu ya, biar dia seneng gitu. Iya, buat mamah lah ya. Akhirnya ya udahlah, yang penting mama gue seneng gitu Ya. ya. Saya samperin si ibu itu, Bu, kenapa anaknya? Iya ini kejang-kejang gitu kan ya. Ibu ada ongkos enggak? Kata saya gitu. Saya nggak ada, saya nggak ada kepikiran bawa uang katanya gitu ya. Saya kasihin uang gitu kan, yang 100.000 itu. Ya, 100.000 itu. Saya kasih ini buat ibu ya gitu. Ibu buat ongkos, buat kalau misalkan kayak mau makan gitu, gitu kan kata saya. Dia tuh langsung mau nyium tangan saya, tapi saya tarik ya. Terus akhirnya dia meluk saya. Dia nangis, senangis-nangisnya. Kata dia, makasih ya, Neng, kata dia kan gitu ya. Ibu emang nggak bawa uang sama sekali, uang ibu ketinggalan, kata dia kan gitu ya. Ya Bu, yang sabar ya. Dan nggak lama di situ divonis anaknya meninggal. Anaknya? Sama si dokter. Tapi benar meninggal? Beneran meninggal. Karena Dibawa emang pulang? Kayak udah bukan pucet lagi ya, mau kayak gimana sih, orang bener-bener pucet kayak mau biru gitu loh. Itu zaman COVID? Ya masih zaman-zaman COVID, cuman nggak yang harus di dalam gitu kan. Ada zaman COVID yang bener-bener gak boleh keluar rumah kan. Kalau itu masih boleh gitu. Nah di situ saya juga ikut nangis ya, kasihan meluk si ibu itu. Terus saya balik lagi ke mama saya. Mama saya bilang, makasih ya, kata mama saya kan gitu. Terus mama saya bilang, nggak usah khawatir, rezeki anak mama insya Allah nanti diganti sama Allah puluhan kali lipat gitu ya. Amin, amin. Iya. Amin, men. Jadi tuh apa ya, saya jadi berpikir gini, oh mama saya mungkin tahu ya, saya uang tinggal segitu. Padahal saya nggak ada cerita ya. Tapi di situ saya berpikir gini, mama saya aja yang lagi sakit begitu masih bisa mikirin orang. Iya. Saya yang masih sehat, kenapa enggak gitu? Kenapa awalnya saya berat gitu kan? Oh dari situ saya, ya mungkin pesannya dari mama saya waktu kejadian itu mungkin ya, pelajarannya ya ketika ada yang membutuhkan, kalau kita bisa bantu ya bantu gitu, mungkin ya. Mungkin karena orang-orang zaman dulu kan empatinya nggak kayak anak zaman sekarang ya. Empati itu kan nggak bisa dididik ya, nggak ada di pelajaran sekolah ya. Dia benar-benar ngerasain dunia gitu, maksudnya ya. Dia pernah ngerasain nggak punya, jadi pas dia punya pengen ngasih ke yang nggak punya gitu, karena tahu susahnya itu seperti apa kan. Itu kayak saya kan dulu
pernah ngalamin susah ya, minjem duit ke orang tuh susah lah, nggak pada ngasih. Jadi pas punya duit, kalau ada orang minjem ya saya kasih gitu. Karena bukannya banyak duit atau gimana, karena tahu rasanya nggak punya uang tuh seperti apa gitu. Terus waktu kamu sering posting-posting di bandara itu, pasti kan orang ada gak temen lu tuh yang DM gitu atau inbox gitu, kasbon dulu dong gitu kan? Banyak. Wah, ternyata bukan cowok, tapi cowok apa cewek tuh yang nge-DM? Kebanyakan cewek. Oh, cewek bukan cowok. Cowok ada, cuman ya. Wah, cowok ada, gue tahu siapa tuh. Nggak sebanyak yang cewek gitu. Iya. Cuman ya sebisa mungkin. Waktu itu pernah ada temen yang dia itu kalau nggak salah dia tuh kerja PT ya. Oh, kerja PT. Kartap. Nggak ngerti kartu apa enggaknya, pokoknya dia kerja PT, dia baru masuk waktu itu dan dia udah nggak megang uang, dia DM ya di Facebook, dia ceritain kalau dia baru masuk PT lagi, dia perlu ongkos gitu. Perlu ongkos buat kalau nggak salah waktu itu dia mau minjem 100.000 kalau nggak salah ya. Dan sama waktu itu saya karena lagi event, uang saya udah pakai DP-in ke hotel dan lain-lain. Pokoknya saya mah selalu yang penting ini uang orang kan ya, uang orang. Saya pakai DP-in dulu nih semuanya. Biar beres dulu. Beres dulu, saya sesisanya aja gitu kan ya. Nah, waktu itu saya kalau nggak salah punya uang sisa 200.000. Dia minjem 100.000 gitu kan. Dikasih gak sama lu? Gue kasih karena ya Allah kasihan amat ya nih temen gue gitu kan. Karena kenal ya. Nggak deket-deket banget sih. Cuman kenal aja gitu ya, saya hello. Ya udah. Tapi parah itu yang nggak akrab-akrab banget berani ya. Tapi pertanyaan gue nih yang paling penting nih, yang penonton tunggu-tunggu, dibayar gak tuh sama dia? Waktu itu sih gue ngerasa udah nggak usah dibayar gitu kan. Tapi dia bayar gak? Dia bayar setahun kemudian. Berapa? 100.000. Setahun kemudian? Mungkin dia kayaknya amnesia kali ya. Cuman gue nggak nagih ya. Pertama gue nggak nagih. Kayaknya dia, ya lu nggak nagih. Enggak. Gue nggak pernah nanyain. Gue nggak pernah. Gue takut ya kalau misalkan kayak dia bikin status, gue nanya kabar, ntar disangka gue nagih utang ya. Jadi gue nggak pernah nanyain. Gue nggak pernah komen-komen statusnya apa gimana. Dia tiba-tiba DM gue. Minta nomor rekening gitu. Katanya waktu itu pernah punya utang, katanya 100.000. Terus kata gue di situ, padahal gue udah bilang udah nggak usah, nggak apa-apa. Udah setahun ya? Nggak usah, nggak apa-apa, kata gue kan gitu. Tapi tetap dia apa sih namanya? Dia transfer ke gue. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah terus dia tanyain rumah gue, dia mau ke rumah gue katanya. Terus dia bawain kue. Wah. Kata gue ini nggak usah kayak begini gitu, nggak apa-apa, itu lagi apa sih katanya, lagi emang ada dapat gusuran kayaknya dia. Bagi-bagi warisan kali. Ya tapi seenggaknya sampai setahun, tapi masih mending setahun dibayar. Kalau gua kebanyakan enggak sih, dadah kalau kebanyakan. Ada sih yang nggak bayar. Oh ada. Gimana tuh, beda lagi ceritanya? Bukan orang ini berarti ya? Sebenarnya bukan ini ya, itu mah fee gue. Oh fee. Jadi gue waktu itu juga sempat sampingan gue selain IO juga gue ngehenna ya. Oh ya. Nah, lu tahu kan? Tahu. Gue suka ngehenna gitu kan. Kalau lagi libur nge-IO, lagi rame job wedding, gue kadang juga ngehenna ya, nge-asisten make up gitu kan. Terus waktu itu dia kasih job gue 3 apa 4 lokasi. Tapi nggak dibayar. 4 lokasi itu. Nah tiap lupa kali dia ya. Gue udah tanya-tanyain terus kan. Gue udah DM, iya ntar ya kirim aja nomor rekeningnya. Tapi nggak dikirim-kirim. Kirim aja nomor rekeningnya, gue kirim nomor rekening. Tapi duitnya nggak dikirim. Nggak dikirim-kirim. Sampai sekarang. Waktu itu sempet gue bikin status ya di Facebook. Soalnya, tapi gue nggak nyebutin orangnya. Ya, gua agak nyindir lah ya mungkin. Kayak gitu. Karena gue waktu itu ngerasa lagi butuh uang banget. Terus dia gue tanyain apa sih namanya, yang tarsok gitu mulu kan. Akhirnya, tapi gue liatnya dia tuh kayak habis bikin rumah, habis beli mobil. Itu emang penyakit itu.
Udah banyak tuh kalau bayar utang sulit. Gaya bayar utang sulit, gaya elit ya. Amnesia kali itu. Iya ya, yang itu yang amnesia bukan yang pertama, yang ini berarti. Iya, nah, Terus, tapi akhirnya dibayar. gua diblokir waktu itu. Waduh. Gua bikin status yang bikin rumah bisa ya, beli mobil gitu ya. Tapi kok fee gua belum dibayar gitu-gitu aja sih. Tapi nggak dibayar sampai sekarang. Waktu itu dibayar sama adiknya. Adanya yang bayarin, dia meninggal. Masih ada. Oh, Masih ada. biasanya kan kalau misalnya orang meninggal dia dibayar sama pihak keluarganya. Nice dong. Iya. Oh, adanya lu nagih ke adanya apa adanya inisiatif? Sebenarnya sih gue nggak nagih ya ke adiknya. Ini jadi gue lu nih, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, Ya. santai. Terus jadi gue itu waktu itu minjem uang ke temen gue. Oh, Itu kan nilainya yang di dia itu 1 juta lebih lah ya. ya. Gue minjem uang ke temen gue. Umurnya mungkin waktu itu temen gue sekitar 50 ke atas ya. Ya. Prias. Nah, temen gue nanya gini, kamu kan dari kemarin ngejob, emang kamu nggak ada uang gitu kan? Iya. Gue sekali-kalinya dalam hidup gue minjem uang. Ya. Waktu itu sama temen sendiri, karena gue tuh tipe orang yang gue sebutuh-butuhnya gue kalau bisa nggak minjem, gue nggak minjem, Iya. gitu ya. Mau sama saudara, sama temen, gue mending gue Sebisa mungkin lah gitu. gue jualan apa kek gitu. Gue waktu itu kan juga pernah jualan seblak apa gitu kan. Nah waktu itu kata temen gue, dari kemarin kan kamu ngejob, emang kamu nggak ada uang gitu. Nah jadilah gue cerita gitu kan. Iya, emang kemarin ngejob, cuman nggak dibayar gitu. Wah, sama siapa gitu nanyainnya. Nah kebetulan si ibu ini kenal sama adiknya, si Prias ini. Disampaikan lah kan, pas disampaikan dia marah-marah sama gue si adeknya ini. Kok nggak bilang gitu apa? Ya ngapain ngomong-ngomong ke orang gini-gini. Oh, Kenapa salah nggak? paham gitu. Terus kata gue teh sebenarnya nggak mau ngasih tahu, cuman emang karena akhirnya gue jelasin gitu ya. Nah ya udah ntar sama saya dibayar gitu kan. Tapi dibayar dicicil sama dia. Waduh. Dicicil kayak 50.000, 100.000 kayak gitu-gitu. Dan masih sisa waktu itu 80 apa 100 gitu ya. Udah lu ikhlasin lah gitu. Cuman dia nih ngejek-jekin gue ke tiap Prias. Oh gitu, jangan mau pakai jasa ini. Gitu, jangan mau pakai dia gini-gini. Wah, gini, parah gini. itu. Ntar spill namanya di sini ya, gue pengen tahu namanya. Janganlah, jangan. Kita ini boykot langsung. Ya gitu sih, suka dukanya banyak banget. Terus waktu itu karena gue juga salah satu IO termuda ya daripada IO yang lainnya. Gue mungkin waktu dulu masih umur 27 kalau nggak salah ya, 27, 26, 27. Sementara IO yang lainnya paling mudanya itu 35, 37 gitu ya. Dan gue gue di sana karena gue tuh cari uang buat ibu gue waktu itu ya. Itu tuh gue nggak ada ngerasa pengen nyaingin orang atau gimana. Gue cuma pengen cari uang udah selesai gitu ya. Tapi kan dunia bisnis gak seperti itu. Enggak, keras. Keras bro. Apa ya? Kalau mental tempe mah udah kabur kali. Iya. Ya bener gak? Ada aja. Jadi kayak gue ada yang ngadu domba lah, gue ada yang ngehianatin dari tim gue sendiri bahkan gitu. Waduh. Banyak ya. Kayak pernah event gue dibikin cancel pernah. Kayak berarti bisnis itu nggak seperti yang ada di sinetron men. Iya. Bener gak men? Benar. Tiba-tiba langsung kaya. Iya langsung kaya. Tetap lah harus ada perjuangannya pahit manis kayak dihianatin teman. Terus kembali lagi nih ke masalah utang, gue penasaran nih. Itu kan yang pertama bayar setahun nih. Iya. Tapi gue tepuk tangan sih. Mungkin apa dia baru ada rezeki apa gimana. Tapi seenggaknya dia tanggung jawab ya. Iya. Walaupun udah 1 tahun. Iya. Yang kedua adiknya mungkin ya karena nggak nerima. Kakaknya ngerasa dijelekin gitu kan. Tapi walaupun dicicil dibayar. Cuman minusnya kalau kata gue kurang seringnya. Kenapa dia harus membalikan fakta ngejelek-jelekin ya? Padahal kan kita nanyain hak kita kan. Terus yang ketiga, ada gak yang minjem yang nggak dibayar nih? Ada. Nah itu yang ditunggu-tunggu mah, kan nggak dibayar. Ada. Tapi kan kalau secara agama ya pernah ada yang bilang gitu ya, utang itu kan bikin malu di siang hari,
gelisah di malam hari kan. Iya. Pasti kan nggak nyaman, nggak enak kan. Terus hampir kembali lagi ya orang Gua kalau nggak sedikit duit gua. oh di luar Sampai ada yang 18 juta ada. nggak dibayar. Enggak. Waduh. Ada. Ya sebenarnya. Cuman gue gini ya, maksudnya ya namanya utang dalam Islam itu kan pasti Wajib. wajib. Cuman kita sebagai yang utangin kita wajib nagih juga. Ya, Karena nagih. kalau kita nggak nagih kita juga ikut dosa. Iya dosa gitu ya. secara agama. Cuman ketika gue udah nagih, gue udah baik-baik, dianya tarsok-tarsok apa gimana gitu Ya, ya. salah dia itu dosa dia. Dari situ gue bilang gini, ya Allah, gue cuma doa ya waktu itu sama Allah. Gue kan sering puasa Senin Kamis, gue tahajud gitu Ya. kan. Gue bilang gini, ya Allah, kalau emang dia nggak mau bayar gitu kan ya, jadikanlah uang yang ada di dia sebagai pemancing rezeki gue. Oh iya. Itu. Kalau bahasa Sunda itu beli rezeki dia lah. gitu. Nah terus apa sih kalau misalkan dia beneran jahat nih mau jahatin gue gitu ya, jadikanlah uang yang ada di dia itu sebagai pemancing hausnya rezeki dia, kayak gitu ya. Tadi kan kayak yang bahasa Sunda itu. Iya. Nah dari situ daripada gue pusing, gue Mikirin, kesel, ya. gue dari situ ikhlasin. Waduh. Dan gue anggap sebagai sedekah aja Ya. gitu sih. Ya tapi kadang ya yang tadi tuh ada ya yang kadang bikin malu di siang hari gelisah di malam itu secara agama ya. Terus kadang ada juga orang yang punya utang tuh ya kayak lu tadi bilang dia beli mobil bisa, beli rumah bisa, tapi dia nggak mau bayar, bukan nggak mampu berarti dia nggak mau bayar. Iya. Dia udah niat nggak bayar. Ya sebenarnya utang itu kalau kita niat bayar itu ada aja rezekinya. Kalau dari hati kita emang niat mau bayar, tapi kalau kitanya emang gak niat bayar tuh pasti ada ngerasa sayang dong. Agak sayang uangnya, gitu kan? Masa kita baru dapat uang segini dibayarin terus kita nggak megang, itu karena dia nggak niat bayar kan? Jadi ngerasanya tuh sayang aja uang tuh kan? Terus ada juga yang ditagih galakan dia ada ya. Ada. Ngalamin tuh gue, bukan gue sih yang ngalamin, bokap gue dulu sama nagih utang nggak dibayar, tapi beli mobil bisa. Ada itu kisah nyata, ada di episode gue ya men ya. Ada dulu episode berapa ya gue lupa dah. Yang episode tuh emang kisah nyata hidup ya, itu. Gue selalu merasa gue anak satu-satunya gitu kan. Gue nggak punya saudara. Mama gue, bapak gue juga sama anak satu-satunya. Jadi mama gue sama bapak gue tuh dijodohin sama orang tuanya karena sama-sama anak satu-satunya. Anak tunggal. Terus sama gue juga anak tunggal. Terus gue ngerasain ketika gue jadi anak tunggal tuh kan gue ngurusin orang tua sendiri, gue cari duit ngurusin juga gitu kan. Iya. Gue ngerasa susahnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kesusahan gitu, kalau gue nggak bisa, kalau gue bisa bantu ya oke. Cuman kadang dari apa ya kitanya yang kayak gitu ya, ternyata banyak juga orang yang memanfaatin kita kayak gitu. Nah, banyak kita niatnya baik tapi dimanfaatin ada. Banyak sih. Gue tuh orangnya nggak bisa ini ya, ke orang tuh kayak selalu ngerasa kasihan gitu, nggak tega kayak gitu. Cuman kadang gue ngerasa juga kok orang mah tega ya sama gue. Iya benar, sama gue sama kalau itu. Kalau gue kok nggak tega, kalau dia kok tega ya. Jadi kayak serigala berbulu domba. Gue tuh ya, gue tuh banyak gue dimanfaatin sama orang sering. Dalam dunia bisnis ya, dunia bisnis kerjaan, gue diremehin pernah, gue dihina pernah, dipandang sebelah mata pernah. Gue bener-bener pokoknya gue udah asam pahit, asam kehidupan tuh bener-bener gue udah ngerasain sendiri gitu. Cuman gue selalu gue harus sehat, gue harus bisa fight dalam hidup gitu kan. Ya itu sih gue selalu itu motivasi yang gue pikirin. Apalagi waktu itu gue lagi ngurus orang tua, kalau gue sakit gimana nih orang tua gue kayak gitu kan. Dan sempat gue waktu itu terakhir gue nggak IO itu emang mama gue udah nggak bisa ini ya, udah drop gitu, udah drop banget, udah nggak bisa duduk apalagi berdiri gitu ya, kayak ngurusin bayi aja gitu. Lo kan tau lah yang ngurusin bayi kayak gimana.
yang emang harus makan disuapin, pakai pampers, bersihin dari mandiin, dari bersihin kayak gitu kan ya. Gue di situ di rumah aja. Jadi kan kata saudara gini, ya udah di rumah aja, berhenti kerja gitu kan ya, karena emang gak ada yang ngurusin kayak begini gitu kan. Nah di situ gue agak pusingnya gini loh. Iya, gue bisa ngurusin, tapi buat keperluan biaya hidup. Biaya dari mana? Cuman ya udahlah gitu kan, karena dari saudara-saudara pada bilang kayak gitu, gue di rumah dan gue di situ ada sedihnya. Ini pengalaman hidup gue yang nggak pernah bisa gue lupain. Banyak orang yang ngeliat almarhum mama gue ya, itu pada ngasih uang. Oh gitu. Itu kata gue teh, ya Allah, seumur-umur gue nggak pernah kepikiran kayak gue ngerasa saya dikasihanin sama orang gitu. Gue sih ya merasa terima kasih ya sama yang waktu itu ngejenguk, ngasih uang gitu. Gue sih nggak yang gimana-gimana, cuman kayak gue seumur-umur gue baru kayak begini gitu. Gue kayak mikirnya tuh gue kayak di orang di jalan yang dikasih uang kayak gitu, beneran. Ya Allah. Berarti gitu kan. mama udah nggak ada, udah berapa tahun mama nggak ada? Udah 4 tahunan lebih mungkin. 4 tahun lebih. Jadi emang sebelumnya tuh itu tuh meninggalnya di rumah apa di rumah sakit? Di rumah, karena udah nggak bisa ke rumah sakit. Sebelumnya kan seringnya tuh ke berobat jalan tuh ke Cipto ya. Itu di Cipto juga gue apa ya, banyak kendalanya. Karena Cipto kan rumah sakit gede ya. Ya jauh juga. Gue dari rumah itu, gue waktu itu dipinjemin mobil sama amang gue sama om ya. Dikasih supir juga sama dia. Itu waktu itu gue berangkat dari rumah sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Karena kan jam 6 pagi di sana udah mulai ngantri ya. Itu ada kejadian, kan gue udah ngatur jadwal sama dokter kan ya. Nah terus pas itu jadwal cek darah sama rongsen, cek darah sama rongsen. Tapi pas gue udah ngantri nih dari jam 6, gue baru kepanggil jam 9 ya, jam 9 pagi, gak ada nama gue. Padahal lu udah gak ada nama orang tua gue gitu ya. Terus akhirnya? Nah gue komplain gitu kan, kan saya udah ini bikin janji sama dokternya ya, gitu buktinya kan. ada nih. Nah terus tuh, oh nggak tahu Bu, ini emang nggak ada, dicari-cari nggak ada. Akhirnya gue laporan lah ke ini, ke apa sih namanya, bagian resepsionis, pengaduan kayak gitu. Balik lagi ke apa namanya, yang kan pendaftaran itu. Bukan ke pendaftaran sih, ke tempat yang biasa diperiksa dari awal tuh. Nah itu terus diurusin tuh, kan gue di situ kan nangis, gue bilang aja tuh emang gue bohong sih waktu itu, karena gue harus bisa cek darah nih mama gue hari ini, biar gak bolak-balik kan, jauh bolak-balik gitu kan. Nah pas itu gue nangis waktu itu ke apa namanya, ke satpam, kepala satpamnya. Kata gue, Pak tolong dong bantuin Pak, saya naik angkot ke sini dari jam 3 gitu ya, mama saya tuh di kursi roda, kata gue kan. Gue sambil nangis-nangis gitu, mungkin dia kasihan kali ya, gue cewek gitu kan. Nah terus pas gitu dibantuin tuh sama kepala satpamnya. Nah alhamdulillah tuh bisa. Gue di situ sambil baca ayat kursi gitu ya, ya Allah ya Allah. Ya mungkin gitu. itu bukan karena kita niat bohong ya, itu refleks ya, karena kita pengen dilayanin lah gitu kan. Gue juga pernah tuh waktu, berarti senasib ya udah gak punya mama ya. Waktu itu mama saya itu, gue jadi cerita sedikit nih. Iya nggak apa-apa. Nah, kalau pengalaman mama saya itu nggak sakit nggak apa. Jadi saya masih main bola waktu itu, pulang main bola, mama saya lagi dikerokin nih sama tetangga. Habis dikerokin, tidurnya di ruang tengah. Kata bapak gua, pindah ke kamar tidurnya. Ya pindah tuh. Kan ada yang bilang jatuh di kamar mandi ya. Namanya gosip mungkin ya, simpang siur lah info mah ya. Sebenarnya infonya nggak seperti itu. Dengerin men. Sebenarnya infonya tuh gini, karena ibu saya lagi sakit. Bapak saya suruh tidur di bawah karena ibu saya flu, takut nepal lah ya, takut kena bapak saya. Nah pas tidur tuh udah pada tidur, bapak saya tuh jam 1 mau ke kamar mandi, bukan ibu saya jatuh dari kamar mandi. Bapak saya mau ke kamar mandi, buang air kecil,
habis buang air kecil kok ke kamar ibu Dia saya minum ya? ya kok ibu saya nggak sadar. Ya nelpon adik saya kan, adik saya ngejemput adiknya ibu saya ditelepon tuh. Sampai sekarang itu trauma saya, trauma nggak mau ngaktifin HP itu mode dering. Jadi sekarang itu HP saya itu mode senyap. Jadi mau ada yang nelpon berapa kali kalau lagi nggak dilihat nggak denger ya nggak tahu. Mode senyap. Istri saya juga tahu nggak mau karena waktu itu kan ditelepon ya jam 3. Saya kaget kan. Nih bapak nelpon ada apa ya? Bilang lah, ibu nggak sadar katanya kan. Langsung saya dari rumah istri, kan saya tinggal di mertua kan. Dari rumah istri ke rumah, itu dibawa naik mobil, dibawa ke klinik Jonggol awalnya. Di klinik Jonggol lah nggak sanggup, nggak berani. Akhirnya saya di motor tuh, adik saya di motor sama temennya. Bapak saya sama saudara ibu saya di mobil. Dibawa ke rumah sakit di Cibarusah, yang di dekat Mutiara tuh. Rumah sakit itu kan ya. Medirosa. Ya, Medirosa. Cuman waktu itu emang zaman COVID ya, pasien lagi penuh. Ini lagi sama kejadiannya juga pas zaman COVID. iya, ini lagi penuh, Pak, Bu, katanya nggak bisa gini. Waduh, akhirnya dibawa ke klinik Firdaus. Di klinik Firdaus dicek oksigennya sama detak jantungnya bagus katanya. Nah, di situ agak tenang tuh gua. Oh, terus gimana? Saya saranin bawa ke rumah sakit besar aja. Akhirnya dibawa ke Harapan Mulia. Nah, di Harapan Mulia udah dibawa. Dia bilang kalau kamar ada yang kosong, cuman di sini alat-alatnya belum lengkap kata dia. Bawa aja ke RSUD. Gua bawa tuh. Ya? RSUD ini nih Cilengsi. Cilengsi ya. Citra, gua bawa tuh. Pas sampai RSUD, gua nanya kan, dokternya kan tuh lagi pasien lagi banyak ya. Gua juga kadang mikir itu orang apa setan ya, yang di rumah sakit penuh sampai ke tempat parkir pakai tenda PMI. Iya. Penuh banget ya. Ya gue juga bohong tuh. Ini Pak dari dirujuk dari Harapan Mulia suruh ke sini. Mana surat rujuknya? Salah Pak, bukan dirujuk, maksudnya diarahin ke sini. Ya udah, gue agak kesinggung sih ya. Dokter bilang apa dia lagi capek ya? Gue juga positif lah ya. Ya udah, taruh ibu kamu di situ di tenda PMI. Cuman nggak ada oksigen. Cuman kalau kenapa-napa nggak tanggung jawab. Kayak mau nggak kan? Iya, kayak ngerasa diremehin ya. Iya. Gitu ya. Balik lagi tuh ke Permata akhirnya tuh. Nah di Permata itu nggak ada kamar, diarahin ke Bogor. Cuman adanya ibu saya tuh ngomong ke dokter, dok kayaknya nih masih ada apa enggak? Dicek sama dokter. Sebelum itu gue lihat dulu tuh, kok ibu gue udah nggak ngap-ngapan ya? Nah kan tadinya gitu tuh napasnya, kok ini diem aja ya? Kata bapak gue tidur kali katanya. Pasti adanya ibu gue bilang ke dokter, sama dokter dicek. Ini udah nggak ada. Nah gue di situ sempat nggak nerima. Masih ada, yuk kita bawa kata gue kan. Adek gue udah nangis aja tuh. Terus dicek sekali sama dokter, bener nggak ada katanya. Ya udah di situ bokap gue bilang udah pulang aja kita urusin. Nah di situ tuh ada rasa sakit hatinya nggak sih kalau kayak begitu? Sakit hati banget pasti. Drop banget ya kehilangan seorang ibu. Dulu kan cuman dengar orang kehilangan ibu tuh kita cuman cerita doang, dengar cerita oh si itu mamanya meninggal. Kita cuma bisa nge-support. Ngerasain sendiri ya. Nah, ngerasain itu kehilangannya seperti apa, kayak gimana kan. Apalagi pas bokap gua tuh semenjak ibu gua ada, awalnya sering sakit. Soalnya kan siang makan padang, malam makan bebek. Kolesterolnya naik artinya karena kan gak ada yang masak, kan anak cowok semua. Iya. Nah, sekarang bokap gua alhamdulillah udah menemukan pendamping lagi ibu gua. Jadi ada temennya, ditambah baik juga. Jadinya kita juga tenang ya ibaratnya. Itu soalnya kan kalau bokap gua nggak mau nongkrong, nggak mau keluar kalau di rumah tuh, ibaratnya beda lah sama bokap yang lain gitu. Cuman semenjak kehilangan ibu tuh seperti beda ya. hati tuh kehilangan separuh ya. Ada yang beda lah ya. Iya. Ya gua aja nggak bisa tidur waktu itu 3 hari kalau nggak salah, bengong sakit aja kan. Ya namanya kehilangan kan. Pasti sedih lah. Ya kan kayak tadi kan ngebohong. Karena kita kan ingin dia tuh ngelakuin yang terbaik buat ibu kita kan. Kayak lu tadi kan, saya naik angkot Pak, biar dia tuh ngerasa kasihan lah. Gua juga kan, udah nggak sadar Pak, dari Harmul suruh ke sini, diarahinnya di sini suruh di apa ya? Gua bilangnya tuh ya, dirujuk. Mana surat rujuknya? Ya emang gua nggak bawa kan. Salah Pak, bukan dirujuk. Tadi ke sana saya jelasin. Cuman karena, tapi emang di RSUD itu penuh sampai ke parkiran. Itu orang mana yang sakit ya? Pertanyaan gua sampai mungkin karena kan RSUD, jadi dari mana dirujuknya ke situ. Ya. Jadi gua aja sampai kaget tuh waktu itu tuh.
Nah, terus kalau untuk motivasinya apa nih? Buat motivasi generasi muda. Oh ya, kalau untuk motivasi sih dari gue ya, selama masih muda, cari pengalaman yang banyak, coba yang lu mau apapun itu, coba yang penting sesuai hati lu, nggak usah dengerin orang dari kanan, kiri, atas, bawah, dari mana. Kalau misalkan lu dari hati, mau itu salah, mau bener, mau gagal, mau enggak, udah lu bakalan ngerasa puas gitu. Jadi pengalaman gitu kan. Tapi kalau misalkan lu berjalan sesuai saran orang, lu puasnya nggak dapet gitu. Kalau misalkan gagal nih ya, puasnya nggak dapet, dan itu udah lu ngikutin orang, gagal juga, itu kan kayak gimana gitu. Makanya pengalaman gue tuh banyak. Gue gagal gagal dalam bisnis atau pekerjaan, itu pernah, bahkan sering, tapi gue nggak pernah berhenti mencoba. Iya, benar. Gitu. Jangan sama ini sih. Gue tuh bukan orang yang kalau buat generasi muda, banyak banget gue ngelihat generasi muda yang money oriented. Jadi apa-apa selalu melulu tentang uang. Kalau gue itu selalu yang kita proses dulu aja deh nih. Kalau kita menjalani apapun, kita harus lihat prosesnya gimana. Masalah-masalahnya apa aja. Misalnya kita menjalani satu bisnis nih. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem dalam bisnis itu, kita oh ya udah, emang udah tahu dari awal. Jangan sampai yang udah menggebu-gebu di awal, ya kan? Ini nanti penghasilannya bakalan segini nih. Jadi bakalan jadi jangan mikir suksesnya, jangan mikir penghasilannya apa, prosesnya dulu deh jalanin kayak gitu. Lebih ke situ sih. Karena banyak generasi muda yang gue lihat tuh kayak yang kadang kerja tuh masalah gaji aja ya. Gajinya dikit, kecil gitu. Bayarannya sedikit kayak gitu. Karena kalau misalkan kita udah bisa melewati proses, terus kita udah pada di tahap kita udah punya skill, uang tuh akan mengikuti. Benar. Kayak gitu. Kayak sekarang kan gue konten kreator nih. Nah banyak, gue kan baru mulai nih, mau setahunan ini. Nah terus banyak dong kreator-kreator yang udah suhu-suhu. Senior. Jangan berpikir, penghasilan mereka gede ya, kayak gimana. Nah pikirnya itu mereka ngelewatin dari proses bawah sampai atas itu nggak mudah. Betul. Apa aja sih masalahnya dia? Apa aja sih yang dia lakuin? Banyak, pasti dia tuh punya banyak sesuatu yang dia korbankan, dia perjuangin, kayak gitu-gitu sih. Gua pernah baca komik tuh. Akan membosankan jika ada kesempatan tapi lu nggak ngelakuin, lalu menyesalnya di kemudian hari. Akan membosankan jika ada kesempatan tapi lu nggak ngambil dan lu menyesal di kemudian hari. Nah iya itu sih. Jika ada kesempatan ya udah gas aja. Makanya kemarin tuh biar puas sendiri urusan apa-apa. Gue tuh kan emang waktu dulu karena anak satu-satunya, gue tuh selalu nggak boleh main keluar. Jadi gue tuh dikurung. Di rumah dikurung terus. Gue tuh kayak, makanya pas gue ada kesempatan gue jadi IO kayak apa ya, kayak merasa keluar sarang ya. Ternyata ini ya dunia, luas juga ya, kayak begini, kayak gini gitu. Penonton ada yang mau tanyain? Mau nanya tentang apa namanya, live di Shopee kan Mbak Riani ini sekarang sering live tuh, boleh nggak belajar tuh? Sering live katanya penonton dari Mbak Riani gitu. Boleh nggak katanya nanti kalau mau belajar? Sebenarnya banyak banget yang japri. Nanya itu. Buka dong kelasnya, buka dong kayak gimana. Gitu. Dulu saya sih masalah ilmu saya tuh nggak pernah mau pelit ya. Karena kan di Islam juga kita diajarkan bagilah ilmu bermanfaat, ya kan? Iya, tuh kata penonton. Bagilah ilmu bermanfaat untuk bekal kamu di akhirat nanti. Nah, ada kan yang kayak gitu. Gue sih senang, cuman waktu itu kendalanya gue tuh pengen bikin konten-konten yang gue tuh mau bikin
edukasi tentang emang awalnya gue sebelum jadi konten kreator video gue kan live ya awalnya. Live waktu itu gue udah sempet bikin kayak konten-konten apa ya, live Shopee atau mau main di live atau di video gitu. Cuman dulu itu karena mungkin gue masih baru dan gue udah ada pencapaian waktu itu, jadi yang suhu di atas gue kayak nyentil gue gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak kayak bocah kemarin gini, sore ini show nih ya kayak gitu. Terus kasarnya tuh lu ngapain bagi-bagi ilmu kayak begitu, kan kita banyak saingannya kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Cuman ya kalau misalkan emang ada kesempatan untuk bisa share, gue mau gitu. Cuman kalau untuk di sosmed kayaknya nggak dulu, karena gue pernah ada pengalaman kayak begitu. Itu apa tadi, ngomong apa penonton? Iya udah itu. Keren banget apa? Keren banget, pokoknya masih muda, udah keliling Nusantara. Hebat lah. Iya, gue juga nggak mau pelit ilmu tuh, berbagi, karena dulu gue ngurusin izin sekolah sendiri itu nggak ada temennya, sedih ya. Jadi gue ngerasain nih kalau ada orang nanya, ya gue bantu, gue jawab. Kalau dia perlu berkas, ya gue kasih tanpa harus ngasih ya, gue ikhlas. Seenggaknya kan seperti agama ya, kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga dipermudah lagi kan. Itu dia, gitu itu aja juga ayat yang selalu gue pegang, dan apalagi waktu itu kan mama gue yang tadi gue ceritain ya, yang suruh kasih ibu-ibu itu kan, seakan-akan itu pesannya dia kan, kayak gitu. Itu yang selalu gue pegang. Apalagi kalau ilmu mah ya kita kan kayak kalau uang kan kita kasih gitu ya, ada bentuknya kan. Kalau ilmu mah ya udah kita tinggal share aja, walaupun gue juga kayak sekarang nih, gue kan buka kelas-kelas make up ya, buat ibu-ibu. Tuh ibu-ibu buat mau ikut kelas make up, kontak aja, hubungi IG-nya, Facebooknya. Dan gue ini bener-bener gue nggak ngambil fee atau bayaran. Gratis? Bener-bener gratis. Kenapa? Karena ya selain ngisi waktu luang gue gitu ya. Hal positif lah ya. Dan itu kemarin tuh banyak banget ibu-ibu yang japri, bukan ibu-ibu doang sih, kayak teman-teman kreator gue, karena kan emang gue basically-nya kan di MUA ya. Ada banyak kreator, teman-teman kreator gue yang emang basically-nya bukan MUA, mereka pengen belajar makeup rapi. Akhirnya daripada gue bikin konten gitu kan, karena job gue masih banyak yang belum gue edit, akhirnya gue bukalah kelas gratis. Nanti sih gue memulainya tuh di hari Minggu. Oh, di hari Minggu. Tapi harus suaminya harus tahu tuh kalau gratis, ntar bilang ke suaminya bayar lagi. Ini gratis ya, gitu. Cuman mereka bawa alat-alat sendiri. Iya, alat sendiri. Jangan bawa badan doang udah gratis nih. Di situ gue mau share apa sih, produk murah juga masih oke loh, dengan hasil seperti ini. Dengan hasil seperti ini. Karena kan dari gua nge-IO itu kebanyakan narasumber gua nge-share-nya tuh produk-produk yang high end ya. Produk-produk kayak Chanel, Dior dan lain-lain gitu kan. Ketika gua masuk ke dunia konten kreator, gua kan banyak di endorse nih. Sama produk ini, produk ini, produk ini. Pas gua coba ternyata produk murah juga kok hasilnya bisa bagus, bagus gitu kan. Asal kita bisa memolesnya ya. Kita tahu tekniknya. Kayak gitu sih. Karena ada tuh yang make upnya yang makanya sekarang gue nggak di IO lagi. Gue tuh merasa udahlah cukup buat pengalaman gue aja, experience gue aja gitu. Gue sekarang mau menikmati hidup lebih ke keluarga, ngurus anak, suami, terus menikmati kerjaan gue sebagai kreator. Tapi kalau ada yang ngontek henna masih bisa tuh? Kadang ada yang gue ambil, kadang enggak. Tergantung. Tergantung mood. Jujur ya, kalau ngehenna moodnya kurang bagus, hasilnya juga nggak bagus. Jadi karena kalau di dunia seni ya, mau make up, mau henna, kalau misalkan kayak mood kita kurang bagus akan mempengaruhi hasil. Gitu. Jadi tadinya mau gambar apa jadi nyengsol kan? Gimana gitu?
Iya, kayak begitu. Kalau misalkan sekiranya lokasinya deket gitu kan, Diambil. diambil. Kalau misalkan kayak lokasinya jauh atau lagi ada sibuk kerjaan, itu nggak diambil. Tapi kalau ngehenna kan cuman dari subuh ya paling ya, dari jam sehari ya, sehari sebelum acara ya, apa gimana sih? Tergantung. Waktu gua zaman ngehenna itu gua sehari bisa 7 lokasi. Sehari? Enggak, kalau yang di henna itu sebelum akad nikah apa gimana sih? Kalau ini ya, kalau umumnya sebelum pas ketika di make up, semuanya make up nih, Ya. gue ngehenna. Oh, gitu kan, harusnya. umumnya. Tapi kalau waktu dulu ketika gue banyak job waktu itu gue sehari 7, bahkan sempat ada 9 lokasi. Jadi gue mulai start ngehenna pengantin tuh H-1, abis maghrib gue OTW. Lu sikat semuanya tuh. Iya, jadi dari lokasi ini. Pulang-pulang pernah gua tuh waktu itu 6 lokasi. Pulang-pulang gua masih ada tawaran buat ngasistenin mua. Oh. Jadi gantiin baju pengantin, Iya. make upin bridesmaid, kayak gitu kan. Kayak cuman kadang kan kalau job wedding kayak begitu enggak selalu ada. Musiman. Iya, gitu. musiman. Musiman. Jadi ya karena gue ngerasa gue butuh uang ya gue Ambil. hajar aja gitu. Oh, iya. Gitu sih. Makanya gue tuh bener-bener tipe yang dari dulu tuh workaholic. Jadi bener-bener gue tuh ketika ada kerjaan, ada kesempatan, gue selalu ambil. ambil. Iya. Karena gue tuh nggak mau yang gimana ya? Gue nggak mau, gue masih muda. Gue tuh masih muda, gitu. Gue masih muda, gue harus manfaatin muda gue, sehat gue gitu untuk bekerja, itu sih yang selalu. Makanya buat anak-anak muda jangan sampai udah tuanya nyesal gitu, karena banyak nyobain ini, nggak nyobain itu. Gitu. Banyak yang gue lihat yang udah kayak setengah tua ya, 50 tahunan kayak gitu kan, kayak mereka tuh kenapa ya gue dulu nggak begini, nggak nyoba ini, nggak nyoba. Jadi selama masih muda deh, soalnya kalau udah umur 40 ke atas aja, 40 aja gitu ya. Itu tuh udah, kalau buat udah nyoba tuh mungkin dari fisik juga udah mulai berubah ya, udah lelah, capek apa gitu. Mumpung masih muda, apa aja coba aja gitu. Selama itu menurut lu positif. Benar. Gua waktu masih muda itu 5 tahun ke belakang itu, waktu ngurusin izin sekolah ke Pemda itu sehari 3 kali itu gua hajar itu. Pagi berangkat nih, ada yang kurang berkasnya, balik lagi gua ke sekolah, gua beresin sama teman gua. Berangkat lagi sampai 3 kali gua. Bener. Kalau udah tua kan belum tentu bisa kan, karena fisik kan udah lemah. Terus kalau untuk pesan-pesan, ada gak pesan-pesan nih buat yang minjem duit tuh, yang belum bayar aja, yang belum bayar? Apa tuh pesan-pesannya tuh? Pesan-pesannya jangan lakuin hal yang sama ke orang lain kayak gitu, dan mulailah bekerja keras. Mulailah bekerja keras gitu ya, apapun lakuin, karena lu sendiri tau lah, gue dari dulu itu kerjaan apapun gue nggak pernah pilih-pilih. Gue pernah jadi tukang seblak, gue pernah jadi tukang nasi tutug oncom yang gue tuh harus DO-in ngirim. Jadi gue promosiin, terus ada yang order gue antar ke rumahnya gitu, kayak gitu. Ya banyak lah, gue pernah dagang kerudung, pernah dagang apa aja lah selama halal ya, kenapa harus malu sih? Kenapa harus malu? Jangan malu ya untuk memulai gitu kan. Dulu sempat ada juga temen yang ngelihat gue dagang seblak, nganterin seblak, itu kan gue buluk gitu ya kelihatannya ya, gue buluk, gue hitam, kusem segala macem, penampilan gue kurang oke. Itu kayak pura-pura nggak ngeliat. Ada temen lu? Ada. Wah, parah itu. Kalau kita sih temen cowok mau gembel gimana juga sapa sama kita di jalan. Kata gue ya udah. Karena kan di mata Allah sebenarnya sama ya. Gue ya udahlah, mungkin dia malu punya temen gue gitu. Nah, tapi ada juga temen yang baik ngelihat gue pakaiannya kurang oke. Tetap jadi nyapa gitu. Bukannya nyapa, karena ini temen dia mua ya, gua ngasistenin di dia, itu dia ngelihatnya tuh
pakai baju yang bener napa gitu kan. Mungkin ngelihatnya gue kurang stylish gitu kurang ya. pas lah di mata dia gitu. Dia beliin baju. Oh, dibeli nih lu. Satu set. Dia beliin tas gue, dia beliin baju, dia beliin sendal, sepatu gitu. Gitu. Cewek itu yang beliin? Iya. Oh. Kan mua Prias. Tapi waktu DO seblak atau tutuk oncom, ada gak yang belinya cowok misalnya genit apa gimana, ada gak tuh? Waktu DO seblak atau tutuk oncom ada gak tuh yang mesen tuh ternyata cowok dan itu genit gitu, ngerjain doang apa gimana gitu? Enggak sih, gue tuh nggak jujur gue nggak tahu cowok genit kayak gimana. Oh. Cuman Ada. karena lu tahu sendiri kan, gue tuh kalau komunikasi sama temen itu ya pasti gue nawarin dagangan apa gitu kan. Ya kalau ada yang beli ya gue anterin udah, tapi gue WA udah sampai cukup di situ aja. Kalau dia ada WA lagi gue pasti nggak pernah bales. Kecuali kalau WA-nya beli. Iya. Kalau nggak masalah beli gak dibales gitu. Nah itu ya gue begitu. Dan gue tuh tipe orang yang pertama gue nggak tahu cowok genit gimana gitu ya. Terus yang kedua, gue tuh nggak pernah banyak respon cowok. Oh, kecuali kalau emang kenal ya. Pertama kenal, terus kedua kalau beli dagangan gue gitu. Baru gitu respon. Tapi pernah gak seblak atau tutuk oncom itu orderan tip-tip, masan tapi ternyata Sherlocknya nggak ada orangnya, nggak diambil? Pernah. Wah, berapa bungkus tuh? Waktu itu gue lupa sih bungkusnya, cuman lokasinya ada 3 atau 4 gitu. Itu gue mana gue hujan-hujan gitu kan, yang nganterin ke rumahnya kosong. Terus di chat gak respon, apa di blok? Iya nggak respon, checklist 1, mungkin gue di blok. Waduh, itu kayaknya siapa yang mesen ya? Mesen nggak diambil tuh. Mungkin udah lupa kali sama gue siapa gitu. Gitu sih, banyak suka dukanya gue tuh banyak banget gitu. Pernah juga waktu itu masalah yang minjem duit pernah. Jadi ada waktu itu temen gue Cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Dia tuh driver gue sih waktu pas gue nge-IO. Oh, driver. Dia cerita kalau ibunya itu sakit, butuh uang, waktu itu nilainya 1 juta. Padahal gue punya uang tinggal segitu-gitunya. Karena kasihan ya? Karena kasihan. Karena gue ngerasain, gue waktu ngurusin ibu gue gimana gitu loh. Ya udah gue transfer, dari situ dia nggak ada kabar sampai sekarang. Cuman ya udah tapi nggak lama kemudian tiba-tiba gue dapet job gitu. Udah diganti sama Allah rezekinya itu ya. Tapi supirnya orang sini bukan? Bukan. Oh bukan, orang sini susul. Ada tuh teman gua tuh mau minjam duit ke temannya lagi, nggak dikasih, bilangnya direntenirin. Kapan gua ngerentenirin ya, men? Iya, parah. Udah gitu aja berarti ya. Pokoknya pesennya lagi, kalau misalkan lu pengen lancar rezekinya, lu harus bisa baik sama orang tua lu, terutama ibu lu. Ada uang lu kasih, lu bisa ngurus dia ketika sakit, urusin. Karena kan janji Allah itu kan pasti ya. Iya, wis. Ini kelas nih. Siapa yang ingin rezekinya seperti raja, rajakanlah ibumu. Gitu. Kalau ibunya udah nggak ada? Ya sebenarnya. Ada, ibunya ada, udah ada. Nggak usah dicari lagi. Sekarang kan gue ini, ibu gue udah nggak ada. Gue selalu bapak juga udah nggak ada. Sekarang kalau istri itu kan taat pada suami, itu surganya istri ya. Jadi gue sekarang apapun yang suami gue minta gitu kan. Minta apa nih? ya gue ngurusin dia lah ya. Oh iya. Ya minta gue di rumah aja, gue nggak kemana-mana. Udah ngikutin berarti ya. Ngurusin dia, yaitu bagi gue doa gue ya, dengan gue taat sama suami, insya Allah jadi penerang kuburnya orang tua gue. Amin. Nah kalau laki-laki mungkin ya yang udah punya rumah tangga, dengan dia menafkahi istri dan anaknya, ya niatkan insya Allah jadi pahala juga untuk ibu bapaknya yang udah meninggal kayak gitu. Amin.
Ya udah gitu aja. Sampai sini aja. Nanti kalau ada yang perlu make up, belajar atau apa, boleh DM Azhar Riani ya IG-nya. Riani Azhari IG-nya, Facebooknya DM. Tapi khusus untuk ibu-ibu yang mau tadi belajar make up. Kalau bapak-bapak enggak berarti ya? Enggak, kalau bapak-bapak enggak ya. Ingat tuh, udah gitu aja. Pesan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.